Kepala Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Insan berharap warga bisa dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sinjai. Warganya yang dia harap dibantu yakni bernama Rasia, 70 tahun. Warga tersebut bertempat tinggal di Dusun Matirowali, Desa Gantarang. Rasia kini kehilangan tempat tinggal. Rumahnya diterjang tanah longsor hingga tak dapat digunakan lagi. Rasia harus mengungsi di rumah anaknya yang aman dari tanah longsor. Kami berharap Pemkab dan Basnas bisa bantu warga kami untuk membangunkan rumah. Karena rumah Rasia sudah tak dapat lagi digunakan setelah tertimbun tanah longsor, kata Insan saat ditemui Tribun Sinjai di lokasi kejadian, Sabtu, 22 Juli 2023. Insan mengungkap bahwa kerugian yang dialami oleh Nasia sekitar 60 juta rupiah. Sebagian juga perabot rumah tangganya hancur tertimbun tanah longsor. Ia bersyukur karena warganya masih bisa selamat meski rumahnya sudah tak bisa dimanfaatkan lagi. Tak hanya rumah Nasia hancur diterjang tanah longsor, tapi juga bahu jalan Provinsi Sinjai Malino ikut hilang. Jika tak segera ditanggul maka jalan poros provinsi tersebut terancam hilang. Insan mengungkap bahwa 60% wilayah permukiman rawan tanah longsor. Sebagai antisipasi longsor, pihaknya dibantu para tokoh masyarakat terus mensosialisasikan bahaya tanah longsor. Dalam sosialisasinya setiap saat, ia mengingatkan masyarakatnya agar jika hujan lebat untuk mencari tempat aman, misalnya mengungsi. Ia juga meminta warganya untuk mengamati curah hujan. Jika intensitas hujan tinggi maka warga diharapkan mempersiapkan lebih dini untuk mengungsi. Wilayah Desa Gantarang berada di atas ketinggian pegunungan. Sebagian pondasi atau tiang rumah warga sandar di bahu jalan poros Sinjai Malino. Sebagian juga ditanam di jurang atau tebing gunung. Kondisi tersebut sangat rawan terdampak tanah longsor. Tanah sedang labil saat diguyur hujan lebat sehingga mudah longsor. Kejadiannya itu dari malam, sekitar jam 8 malam. Adapun nama pemilik rumah adalah Nasia. Dia lansia, umur mungkin kurang lebih 70 tahun. Berapa umurnya Pak? Kurang lebih 70. 70. Pak, waktu kejadian Pak, Ibu Nasia ini ada di lokasi? Alhamdulillah Ibu Nasia ini kebetulan ada di rumah anaknya kejadian. Karena memang siangnya itu sudah ada memang gejala, sudah kelihatan retak, jadi dia mengungsi sementara ke rumah anaknya. Kebetulan ini kiri kanan kan rumahnya anaknya, dia sempat mengungsi ke sana. Jadi ini rumahnya Pak hancur? Hancur total. 100% Pak ya? 100%. Jadi apa Pak, apa yang di perabotnya ada di dalam? Termasuk ya ada perabot. Kira-kira kerugiannya berapa Pak? Ditaksir kurang lebih 60 jutaan. Pak, ini selain ini Pak, adakah yang terancam juga ini? Kalau di titik lain area cuma mungkin kalau untuk yang bagian rumah ini, tapi kalau di poros ini ya rata-rata kalau bulan 6, 7, 8 ini pasti rawan. Pak, apa langkahnya Pak setelah melihat peristiwa ini? Langkah yang pertama ya kita koordinasi dengan dari pihak Tagana, dari dinas sosial, dan dari warga kita yang kena bencana. Ada rencana Pak usulan ke pemerintah daerah atau kabupaten untuk relokasi ini atau gimana? Tadi sudah dikomunikasi dengan Pak Kadis, jadi koordinasi dengan Basnas. Insya Allah mungkin waktu dekat dia akan datang untuk berkunjung untuk melihat kondisi di sini. Yang insya Allah kita akan siapkan untuk lokasi yang bisa mungkin untuk buat rumah yang baru. Iya. Apa himbauannya Pak kepada seluruh warganya yang di daerah rawan ini? Jadi kami hampir tiap tahun ya menghimbau, khususnya mungkin bulan 5, 6, 7 ini, karena memang di Gantarang ini rata-rata kalau 5, 6, 7 intensitas curah hujan sangat tinggi. Jadi selalu kita himbau di masjid agar selalu waspada, khususnya mungkin kalau terjadi hujan 1 sampai 2 hari.